Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita chapter 2, yaitu parameter dasar dari antena. Jadi, untuk menunjukkan kinerja dari antena, maka ada beberapa parameter penting yang harus kita ketahui. Jadi beberapa parameter tersebut perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pola radiasi. Bagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan lalu bahwa prinsip kerja dari antena adalah, saya ringkas kita tunjukkan lagi bahwa kalau ada sebuah antena dipol, kemudian dicatu di sini dari generator. Jadi ada generator, maka sebelum arus mengalir di sini, maka di sini sudah ada muatan positif dan negatif. Ketika arus mulai diberikan saat T sama dengan 0, maka akan terbentuk medan listrik antara positif dan negatif. Dengan mengalirnya arus, maka ini akan saling bergerak pada arah yang berlawanan, sehingga ini akan bergerak. Nah, di mana untuk medannya pun juga ikut tertarik, sehingga ini akan bergerak pindah positif ke negatif, maka pada saat itu terjadi pelepasan gelombang elektromagnetik. Jadi saat ini pindah, akan terlepas, kemudian ini akan terbentuk lagi medan baru. Jadi adalah prinsip radiasi dari antena. Dan ini juga pada arah ini juga terjadi, di sini juga terjadi. Jadi seluruh sisi ini akan melepaskan gelombang elektromagnetik. Nah, kembali lagi ke pola radiasi, kita akan tunjukkan bahwa sebagai pola radiasi, antena itu, ya kalau misal kita asumsikan sebuah lampu pijar itu akan meradiasikan cahayanya ke segala arah. Kemudian kalau ada reflektor, maka dia akan menuju ke satu arah tertentu. Nah, antena juga dalam meradiasikan gelombang elektromagnetik, maka akan membentuk pola tertentu, yang kita sebut dia pola radiasi. Nah, di sini adalah sebuah antena, sebuah pola radiasi dari antena atau pola antena didefinisikan sebagai fungsi matematis atau representasi grafis dari radiasi antena sebagai fungsi dari koordinat ruang. Oke, jadi sebelum kita kembali ke definisi ini, dengan kita lihatkan dulu bahwa antena mempunyai, ya tadi kita sudah tunjukkan bahwa pola radiasi antena itu mempunyai pola-pola tertentu dalam meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jadi pertama kita sebut dia pola radiasi isotropis. Jadi kita anggap titik merah ini adalah sebuah antena, maka pola radiasi isotropis itu adalah seperti bola. Jadi kalau misalkan lampu ini adalah antena isotropis, maka kalau kita lihat dari kejauhan, maka polanya akan seperti bola. Jadi kalau sama dengan kita melihat lampu jalan, kita lihat sebuah lampu jalan itu, kalau kita lihat dari kejauhan maka akan nampak pola pancarnya. Jadi akan menilai, maka ini kita sebut dia pola radiasinya. Nah, kalau misalnya sebuah lampu taman, seperti ini, biasanya di taman, maka ini polanya adalah, kalau kita lihat dalam cuaca berkabut, maka akan ada polanya membentuk seperti bola. Nah, itu kita sebut ya pola radiasi. Kebetulan di antena tidak nampak, tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi bisa kita lihat melalui pengukuran. Nah, ini contoh pola radiasi isotropis, yaitu sebuah antena yang mampu memancarkan antenanya ke segala arah. Jadi kalau kita lihat polanya itu adalah seperti bola. Ini adalah pola radiasi omnidireksional. Oke, sebelumnya isotropis ini adalah antena model saja, tidak ada secara real. Jadi hanya sebagai antena pendekatan atau pembanding. Jadi kita mengenal sebuah antena sumber isotropis yang mampu menyebarkan dayanya segala arah, tetapi hanya secara teori. Berikutnya kalau yang ada secara praktek adalah pola radiasi omnidireksional. Bagaimana antena dipol yang sudah kita ceritakan tadi, bahwa polanya adalah karena seluruh sisi memancarkan gelombang elektromagnetik, maka pola radiasinya adalah ke segala arah atau omnidireksional. Jadi arah pancar kali ini adalah antena, maka polanya seperti ini, seperti donat. Jadi maksimal pada arah ini, pada arah horizontal. Sedangkan pada arah vertikalnya kecil ya,
Jadi arah ini atas bawah kecilnya kita sebut ya pola radiasi omnidirectional. Ini juga termasuk omnidirectional. Biasanya antena seperti ini adalah antena vertikal atau antena ground plane. Jadi dia menyebar ke seluruh arah, ya tergantung ini nanti posisinya dari permukaan bumi akan menghasilkan bentuk pola yang berbeda. Ini seperti donat, ini adalah donat yang bertingkat seperti itu. Jadi coba dibayangkan bahwa antena adalah titik yang sangat kecil di sini. Artinya apa? Ini kan memancar ke daerah yang sangat jauh. Jadi ya apa namanya? Kalau siaran dari Padang sampai ke luar kota sampai ke Pariaman misalkan, nah berarti donatnya membentang sampai dari katakan dari Padang, pusat kota Padang sampai menuju kota Pariaman. Berarti ini donatnya akan melingkupi ya, jadi kita berada dalam sebuah donat raksasa radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sebuah antena. Oke, ini juga masih masuk pola omnidirectional. Contohnya adalah ini. Antena ini isinya seperti ini juga. Ini adalah antena vertikal. Nah, ini adalah bentuk polanya kalau kita potong secara vertikal. Nah, ini berbeda posisinya dari permukaan bumi, maka berbeda pula pola radiasi yang dihasilkan. Makanya ini ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ini kira-kira bentuk ini ya mewakili ini. Kalau ini dipotong secara vertikal, maka penampangnya seperti ini. Ini adalah pola radiasi bidireksional, bisa dihasilkan juga oleh antena dipol. Kalau antena dipolnya posisinya adalah vertikal, maka dia pola radiasinya adalah bidireksional. Kemudian ini adalah pola radiasi yang unidirectional, searah. Jadi dihasilkan oleh antena TV, antena Yagi, kita sebut polanya adalah unidirectional. Oke, nah kemudian pola radiasi bisa kita, oke, jadi pola ini bisa kita potong secara vertikal, kemudian kita potong secara horizontal. Oke, kalau kita potong yang secara vertikal, ini adalah penampangnya. Sedangkan dipotong secara horizontal, maka penampangnya berbentuk seperti lingkaran. Jadi kalau semua pola tadi kita potong, kalau potongan horizontal kita sebut dia H-plane, sedangkan potongan horizontalnya kita sebut dia E-plane, atau ini adalah pola horizontal, pola vertikal. Sehingga antena pola radiasi seperti ini. Oke, pola ini, pola omni, ya kalau dipotong secara vertikal, ya pola vertikalnya adalah vertikal atau tadi adalah H-plane, bidang, maaf, ya H-plane ya. Pola vertikalnya adalah berbentuk seperti ini. Nah, sedangkan pola E-nya, E-plane-nya adalah berbentuk lingkaran. Jadi kalau dipotong secara horizontal, maka dia polanya adalah seperti lingkaran. Kemudian ini tadi kalau dipotong vertikal, maka polanya tadi adalah, kalau dipotong vertikal maka polanya terlihat seperti ini. Kemudian pola vertikalnya, sementara kalau horizontal tetap dia berbentuk lingkaran. Sedangkan untuk yang ini kebalikannya, bahwa vertikalnya adalah lingkaran, sedangkan horizontalnya adalah bidireksional. Kalau kita potong dia horizontal. Nah ini, kalau antena ini kita potong secara horizontal dan vertikal, maka akan dihasilkan bentuk yang hampir sama. Jadi pola radiasinya adalah, kemudian ini ada bagian itu, kemudian ada lagi bagian sini, dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah baik vertikal maupun horizontalnya nanti bentuknya seperti ini. Ini juga horizontalnya juga sama. Jadi itu kita sebut ya pola radiasi.
Nah, kembali lagi dari sini bahwa pola radiasi dinyatakan tadi adalah fungsi dari sudut. Jadi bahwa pola radiasi biasanya kita gambarkan dalam koordinat bola atau spherical. Oke, jadi misalkan untuk antena yang bidireksional tadi, bahwa ini adalah X, Y, Z, ini adalah arah V, sedangkan ini adalah arah theta. Nah, kalau tadi kenapa dibilang fungsi dari sudut? Misalkan bayangkan tadi ini ada donat berada di bidang XY. Nah, maka kalau donat itu kita potong secara vertikal, maka potongannya adalah seperti ini. Nah, ini pada sudut V90, tetanya adalah 390. Jadi di sini. Nah, kalau kita ambil lagi V yang lebih kecil, maka sama, kita akan dapatkan juga pola yang sama. Ini juga, kali ini tadi lurus, maka ini juga akan bergeser ke sana, juga kita dapatkan pola yang sama. Nah, kalau kita gambarkan seluruhnya, maka akan terbentuk donat seperti tadi. Nah, ini yang kita sebut ya fungsi dari sudut. Ini adalah fungsi theta dan fungsi dari V. Nah, ini kalau antena yang kita maksud adalah antena Yagi tadi, yang unidireksional. Jadi kalau kita lihat arah vertikal saat ini adalah V, berarti adalah theta. Nah, kalau kita ambil saat bidang ini, maka kita dapatkan pola seperti ini. Kemudian kalau kita ambil lagi titik ini, maka nanti akan dapat lagi pola yang sama. Jadi sini nanti akan dapat pola 3 dimensi yang seperti ini tadi. Sama, jadi kalau digambarkan untuk V dan theta yang berubah-ubah, maka akan didapatkan pola 3 dimensi seperti ini. Oke, ini yang kita maksud tadi bahwa adalah fungsi matematis. Kenapa fungsi matematis? Ya, nanti bisa kita tunjukkan bahwa bentuk pola tadi. Kalau ini adalah kembali tadi kita gambarkan donat. Maka ini adalah, kalau ini kita ambil theta, maka saat theta 90 dia maksimum, theta 0 dia minimum. Ini maksimum lagi, ini minimum. Nah, ini mirip dengan fungsi cos, di mana cos theta maksimum di 0, maksimum di 90, minimum di 0. Maka kita sebut ya fungsi matematis. Jadi itu bisa kita tunjukkan di sini bahwa misalkan saja X sama dengan cos theta, di mana theta-nya adalah 0, 0, 10 sampai 360 misalkan. Kita kali pi per 180. Maka kalau kita plot theta, X, nah ini tadi kita sebutkan bahwa cos itu maksimum saat 0. Maaf, cos berarti sin ya, terbalik. Sin. Maksimum saat 90, minimum saat
saat 0. Oke, jadi saat 0 dia minimum, saat 90 dia maksimum. Kemudian minimum lagi, maksimum lagi, seperti yang kita gambarkan di sini. Ini berarti shift. Nah, ini kalau kita gambarkan dengan cara berbeda. Kita ambil agak mutlaknya, maka oke, theta kali I per 100. Oke, jadi akan dihasilkan pola yang seperti yang kita gambarkan tadi. Kita ganti dengan cos. Nah, sama ini yang disebut ya, bahwa adalah fungsi matematis dan merupakan fungsi dari sudut. Nah, untuk yang antena yang unidireksional, maka kita bisa pola radiasi itu bisa kita bagian yang ini kita sebut ya main loop, bagian yang kecil-kecil ini kita sebut ya minor loop. Kemudian antena bisa kita tunjukkan dengan 3 cara, yaitu pola daya. Kalau satunya adalah watt, kemudian field pattern ini adalah akar dari watt, dan ini kalau skalanya dalam dB. Oke, jadi biar apa namanya? Biar paham dulu kenapa kok saya bilang watt ada ini, maka akan ada latihan menggambarkan pola radiasi. Jadi untuk sementara kita lihat satu dulu, besok kita lanjutkan dengan parameter yang lain.